Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Ta'lim masih di dalam bab Faslun fil Jiddi wal Mu'adhabati wal Himati, bab tentang kesungguh-sungguhan dan muwadhabah, itu terus berkelanjutan atau istiqomah. Jadi belajar itu harus sungguh-sungguh dan harus istiqomah. Di lanjutan bacaan, setelah bacaan sebelumnya menunjukkan harus sungguh-sungguh dan istiqomah, maka pengarang kitab Syekh Zabrusi mengatakan wala yazhadu nafsahu juhdan. Walaupun kita harus sungguh-sungguh, tapi juga jangan sampai mengakibatkan tubuh kita itu menjadi lelah. Jadi porsi terus belajar, tidak ada hak untuk istirahat. Ya jangan begitu juga. Wala yudha'ifun nafsa hatta yanqati 'anil amali. Dan jangan sampai juga melemahkan dirinya sehingga memutuskan dari beramal. Jadi karena menghabiskan sibuk untuk belajar, pada pertemuan yang lalu malam hari pun dipakai untuk belajar, sehingga mengakibatkan justru malah yanqati' anil amal. Akhirnya besok dia tidak kerja, besok dia tidak beraktivitas. Juga jangan begitu. Walaupun dalam bacaan kemarin orang yang sungguh-sungguh malam harinya pun dipakai untuk belajar, tetapi diingatkan lagi jangan juga sampai membebani, memberatkan diri kita sendiri, akhirnya sampai larut malam terus besoknya tidak bisa beraktivitas. Bal yasta'milu rifqu fi dzalika. Justru yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita juga memperlakukan rifqu itu lembut. Fi dzalika. Kita harus memperlakukan tubuh ini santun, lembut. Jadi tubuh ini jangan dipaksa juga. Seperti kendaraan. Motor dipacu terus, atau mobil terus dipacu dengan kecepatan tinggi, tujuannya ingin sampai di tol ngebut-ngebutan, tapi justru bisa jadi karena dipakai terus, akhirnya mesinnya panas. Malah yang akan terjadi malah bisa jadi kecelakaan, inginnya cepat, malah jadi lambat karena mobil mogok. Jadi kita pun harus lembut terhadap diri sendiri, tubuh kita harus dirawat. Warifku aslan alimun fi jamil asya. Dan rifku, kelembutan itu adalah pokok yang besar fi jamil asya, pada semua perkara. Di dalam perkara apapun, memperlakukan kendaraan kita lembut, dalam belajar juga memperlakukan tubuh kita lembut, dalam beribadah juga sama. Kan ada hadis tentang masing-masing sahabat bercerita tentang keunggulan ibadahnya. Ada yang bercerita, saya setiap malam dipakai sholat tahajud terus, qiyamul lail terus, tiap malam sampai menghabiskan waktu dari keluarga pakai sholat malam terus. Ada lagi juga yang bercerita, demi bersungguh-sungguh ibadah pada Allah, saya tidak mau menikah. Hanya Nabi kemudian menegur, orang yang baik itu bukan berarti menghabiskan seluruh waktunya untuk ibadah terus. Karena aku pun beribadah, tapi juga aku istirahat, ada tidurnya. Aku juga bekerja, tapi aku istirahat. Dan aku juga menikah. Itu tujuannya awalnya bagus, tapi ternyata nanti ada yang qati'ul amal, ada amal lain yang kemudian terputus. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Allah ketahuilah, inna hadadina, sesungguhnya agama ini matinun, kokoh. Agama kita ini kokoh.
fa'awghilu fihi birifkin, maka perlakukanlah agama ini dengan rifkin, dengan santun. Jadi saya ingin masuk ke sisi fikih. Beragama itu jangan terlalu tasyaddud atau mutasyaddid, terlalu keras, tapi jangan terlalu mutasahil, terlalu lebar, terlalu longgar. Kalau mutasyadid itu apa-apa haram, apa-apa tidak boleh. Jadi kebanyakan tidak boleh. Itu mutasyadid. Padahal juga bisa jadi dari itu dipahami boleh. Tapi jangan mutasahil, terlalu longgar. Saking longgarnya yaitu istilah lain liberal. Jadi apa-apa boleh. Jadi beragama pun jangan sampai menjadikan kaku, ya, tapi berlakulah dengan lembut dalam mempraktekkan agama. Wala turhid ala nafsika ibadatallahi ta'ala, dan jangan pula sampai membenci terhadap dirimu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena targetnya terlalu tinggi, umpamanya harus sholat berjamaah selama 40 hari, hanya ketika tidak tercapai malah menyakiti diri sendiri karena akibat tidak bisa mencapai target yang tinggi. Jangan pula yang mengakibatkan tubuh kita disiksa karena sebab kita tidak bisa mencapai target-target itu. Fainal munbitu la ardan qata'a wa la dhahran abqa. Sesungguhnya al-munbit, sesuatu yang dipaksa-paksa, la ardan, maka tidak ada bumi, qata'a, yang terlewati, wa la dhahran, dan tidak pula ada kendaraan abqa yang kekal. Jadi artinya begini, kita tidak boleh memaksakan tubuh. Di sini digambarkan seperti memaksakan kendaraan. Jadi kalau kendaraan dipacu terus, dipakai terus, ya, malah justru yang ada tadi malah kerusakan. Tadinya ingin melakukan percepatan, dohron itu kendaraan tadi. Demikian pula wala dohron, dan demikian pula tentang kendaraan. Jika dipaksakan, la ardon qata'a, tidak mungkin bisa melewati. Ya, dari Jogja ke Jakarta melakukan percepatan lewat tol dipaksa terus, harusnya standarnya 80 km sampai maksimal 100 km, dia percepat dengan 130 km. Tapi justru malah ada mesin yang rusak, ada komponen lain yang kemudian rusak, malah menjadi tidak bisa melakukan percepatan. Jadi belajar pun jangan memaksakan terus-menerus full, menghabiskan waktu-waktu hanya belajar saja tanpa menyeimbangkan waktu istirahat. Ini malah tujuannya ingin banyak dapat ilmu, malah akhirnya sakit. Ketika sakit kan tidak jadi belajar. Waqala Nabi sallallahu bersabda, nafsaka matiyatuka farfuq biha. Tubuhmu itu matiyatuka, kendaraanmu. Tubuhmu adalah kendaraan. Jadi kita punya tubuh ini seperti kendaraan kita. Farfuq minha, maka berlaku lembutlah terhadap tubuhmu, terhadap kendaraanmu. Bapak yang senang merawat kendaraan motor kan selalu dilap, bensinnya kurang diisi bensin, wayang servis segera diservis gitu. Itu namanya memperlakukan kendaraan dengan baik. Dan juga saatnya harus istirahat, mesin harus diistirahatkan 3 jam sekali istirahat. Jadi tubuhmu adalah kendaraanmu, farfuq biha, maka perlakukanlah lembut terhadap biha, tubuhmu itu. Wala budda li talibil ilmi, dan juga harus bagi para pencari ilmu itu minal himmati al-aliyati, memiliki tekad yang kuat. Jadi setiap para pencari ilmu harus memiliki tekad yang kuat fil ilmi, dalam ilmu. Fa innal mar'a, sesungguhnya seseorang, yatiru bihimatihi, seseorang itu akan terbang, seseorang akan bisa sukses, bisa terbang bihimatihi, dengan tekadnya. Jadi orang bisa terbang itu dengan tekadnya. Katairi bitairi bijanahihi, sebagaimana burung yang bisa terbang dengan sayapnya.
Bahasa lain, suksesnya orang itu dengan tekad. Kalau orang kecil tekadnya, ya tidak akan bisa sukses. Coba lihat ya, misalkan kita di Jogja, ada banyak perantau dari kampung halamannya, dari Sumatera, dari Kalimantan, tidak ada sanak famili, tapi tekadnya kuat, wah luar biasa ya. Bisa eksis tinggal di Yogyakarta, bahkan bisa punya rumah, padahal tadinya sendiri, bisa punya pekerjaan, bahkan bisa menjadi bos besar ketika di negeri rantau. Nah itu kesuksesan itu karena sebab tekad yang kuat. Ya, itu di Muhammadiyah ada seorang tokoh pakar hadis, pakar astronomi, Profesor Dr. Samsul Anwar. Beliau ketua majelis tarjih pimpinan pusat 5 periode paling lama. Ilmunya luar biasa. Sekarang masuk jajaran pimpinan pusat. Beliau orang mana? Beliau orang Kepulauan Riau. Coba jauh di Kepulauan Riau, ujung Sumatera, merantau kuliah di Yogyakarta, di awal dari ngekos dan segala macam, sekarang menjadi sukses, ahli ilmu. Ya, jadi di Muhammadiyah beliau sangat dikenal sebagai ahli. Itu karena tekad yang kuat. Jadi tidak mungkin seseorang itu bisa sukses kalau tidak punya tekad yang kuat. Itu burung diberi sayap. Kalau burung nggak punya tekad yang kuat, maka burung akan kelaparan dan mati karena nggak mau mengepakkan sayap. Berpikir harus terbang itu di angkasa, wah capek sekali harus nyari rezeki. Kalau kita lihat burung terbang entah kemana itu nyari rezekinya di mana? Kalau orang yang pesimis dia nggak mau mengepakkan sayap. Gitu, ya. Nah, jadi para pencari ilmu harus memiliki himmatul aliyah, tekad yang tinggi. Di sini banyak syair, tidak saya syairkan, langsung saya terjemahkan saja. Ala qadri ahlil azmi, atas ukuran ahlil azmi, ukuran orang yang memiliki tekad ta'til azaim, maka akan datanglah azaim, impian. Impian itu bisa tercapai jika ada tekad yang kuat, atau impian itu tercapai sesuai dengan tekadnya. Ada orang dulu pepatah mengatakan waktu sekolah, saya sering mendengar, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Wah, itu kan makna yang dalam. Jadi guru-guru sering berpesan ketika sekolah, gantungkan cita-citamu nak sampai setinggi langit. Jadi maksudnya cita-cita yang tinggi itu bisa tercapai dengan tekad yang tinggi. Jadi sesuai dengan tekadnya. Kalau tekadnya setengah, ya cita-cita yang akan dapat juga setengah. Atau tekadnya rendah saja, ya maka yang akan tercapai ya rendah juga. Watati alal kullil karimi al makarimu. Demikian pula kemuliaan itu akan tercapai sesuai dengan kemuliaannya. Kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, maka kita pun berusaha untuk belajar tentang kemuliaan itu dan nanti sesuai dengan capaiannya. Wa ta'lamu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasghuru fi aini al-'adimi al-'adaimu. Nah ini pandangan orang yang pesimis dengan yang optimis itu beda. Ya. Saya ingin mengatakan sigor itu kan kecil itu artinya pesimis. Al-'adaim itu artinya besar itu artinya optimis. Wa ta'lamu fi aini as-saghiri sigharuha. Pandangan orang-orang yang sogir, yang pesimis, ya, dia akan selalu menganggap perkara yang kecil itu besar. Itu orang yang pesimis. Orang yang pesimis itu selalu menganggap perkara yang kecil itu jadi besar. Aduh, kok berat sekali. Nah itu kalau orang sudah mengatakan, itu aduh. Nah, itu tandanya orang pesimis. Orang optimis tidak akan keluar kata-kata ada. Kok jauh sekali, masih jauh gitu. Itu orang-orang pesimis. Jadi yang kecil pun sesungguhnya perkara kecil dianggapnya besar. Itu orang pesimis. Wa tasghuru fi ainil 'adimi al-'adama. Dan orang-orang yang optimis, yang besar, maksudnya pikirannya besar,
itu akan selalu menganggap kecil walaupun perkara itu besar. Walaupun perkara itu besar, tapi karena tekadnya kuat, dia selalu optimis, maka yang besar pun bisa jadi dirasa kecil. Tapi bagi orang-orang yang pesimis, perkara yang kecil pun dirasa menjadi besar. Nah itu tergantung sudut pandang manusia di dalam menghadapi kehidupan. Dalam belajar juga begitu. Anak sekolah, bapaknya mampu, orang tua yang mampu, suruh kuliah, nggak mau kuliah. Padahal bapaknya siapa yang biayai, tapi anaknya nggak mau kuliah. Alasannya tuh, semut ya bu, kuliah, ada berapa semester, berapa ini pelajaran ini, wah aku rak nyandak, nggak belum apa-apa, rak nyandak. Itu pikiran orang-orang yang pesimis. Jadi kita dorong ya, kalau ada anak yang mogok sekolah, padahal orang tuanya mampu untuk membiayai sekolah. Banyak orang yang punya optimis yang tinggi menggapai cita-cita, walaupun orang tuanya tidak bisa atau kurang mampu untuk membiayainya, maka semua dijalaninya dan ternyata bisa juga selesai kuliahnya. Ya. Padahal orang tuanya tidak mampu. Ini anak-anak pada merantau ya ke kota Yogyakarta, ada orang tua yang tidak mampu tapi dijalani dengan penuh optimis, maka menjadi sukses. Nah itulah cara pandang orang yang pesimis dan optimis menurut syair qala Abu Tajib. Wa rasul fi tahsil al-asya al-jidu wal himmah. Rasul itu pokok. Pokok untuk mencapai sesuatu adalah al-jidu wal himmah, kesungguhan dan tekad. Di pokok kesuksesan itu ada pada kesungguhan dan tekad. Ini apapun al-asya. Ingin mencapai apapun harus ada kesungguhan dan tekad. Orang ingin menghafal Quran, ya, ingin menjadi hafid. Itu bisa tercapai menjadi hafid Quran jika ada al-jidu wal himmah. Bukan hanya sekadar ingin saja, tapi nggak sungguh-sungguh menghafalnya. Kemudian tekadnya nggak kuat. Yang pentinglah sudah 1 juz. Oh, yang kan di pondok juga nggak mensyaratkan harus khatam. Ya sudah, tidak akan tercapai. Jadi kesuksesan roksu fitahsili syai, pokok dari berbagai macam hal untuk meraih sesuatu, itu rumusnya adalah al-jidu wal himmah. Faman kanat himmatuhu hibdul jami'ud kutubi Muhammad al-Hassan, siapa orang yang ingin terus menjaga semangatnya, maka hendaklah menjaga seluruh kitab-kitab karya Muhammad bin Hasan. Waqtarana bidzalika al-jidd wal muwadhabah, dan berusaha untuk terus menyertai dengan kesungguhan dan terus menerus. Fadhahiru annahu yufaddu aksara aw nisbaha, baik dia dengan cara menjaga seluruhnya ataupun sebagiannya. Nah di sini Syekh Al-Januzi memberikan informasi, ada buku motivasi bagus. Jadi ada buku bagus loh mas, kira-kira. Itu buku karangannya Muhammad bin Hasan. Kalau mau baca, bacalah buku itu. Bagi orang yang sungguh-sungguh dalam belajar, coba sempatkan baca bukunya Muhammad bin Hasan. Baik baca secara keseluruhan, kalaupun tidak, boleh separuhnya, kira-kira begitu. Nah ini yang beliau temukan menurut Syekh Januzi, itu ada buku bagus karangan Syekh Muhammad bin Hasan. Mungkin kalau saya tafsirkan secara umum, ketika seseorang pernah membaca satu buku, saya rekomendasikan, Bapak kalau mau baca buku tentang sholat, Pak, saya rekomendasikan, coba baca buku sholat karyanya ini. Nah, gitu. Kalau nggak sempat baca semuanya, minimal bacalah separuh. Kalau nggak sempat baca separuh, coba minimal miliki dulu, sehingga suatu saat Bapak ingin belajar tentang sholat, kapan-kapan bisa dibuka buku sholat itu. Saya rekomendasikan baca buku sholat karyanya ini. Nah, kira-kira begitu. Ini kata Syekh Januzi, kalau antum ingin belajar motivasi tentang belajar, coba bacalah buku Muhammad bin Hasan. Fa'amma idza kanat lahu himmatun 'aliyatun wa lam yakun lahu jid, aw kana lahu jidun wa lam yakun lahu himmatun 'aliyah, la yasulu lahu ila ilmun qalilun. Nah, perhatikan nih. Syarat sukses itu kan ada 2.
Pertama ada al-jiddu, sungguh-sungguh. Yang kedua ada al-himmah, himmah itu tekad. Kata Syekh Jarruzi mengatakan, amma idza kanat lahu himmatun aliyatun. Bisa jadi ada orang yang punya tekadnya tinggi, cita-citanya tinggi, walam yakun lahu jiddun, tapi dia tidak mau sungguh-sungguh, ya tidak akan dapat ilmu. Ada orang yang cita-citanya tinggi, wah saya kepengen jadi apalah, jadi apa. Himmahnya tinggi, tapi dia tidak menunjukkan dengan jiddu, dengan kesungguhan, maka tidak akan berhasil ilmu. Atau sebaliknya, aukana lahu jiddun, dia memiliki kesungguhan, wah serius sekali dia orang belajar. Tapi walam yakun lahu himmatun aliyatun, dia tidak memiliki tekad yang tinggi, dia sungguh-sungguh rajin ini anak ini. Anak ini sesungguhnya di sekolahnya rajin, tapi sayang dia tidak punya tekad yang tinggi. Ketika ditanya cita-citamu apa, tidak tahu ya. Padahal dia rajin, dia tidak punya himmah yang kuat, tidak jelas himmahnya apa. Walaupun sesungguhnya dia itu kalau sudah belajar sungguh-sungguh, ya. Maka kedua itu harus ada. Hanya sungguh-sungguh tidak punya tekad, ya ilmu tidak didapat. Ada tekad yang kuat dan sungguh-sungguh, ilmu pun tidak dapat. Atau bahasa lain di sini, la yasulullahu ila ilmin qalil, tidak bisa memperoleh ilmu kecuali ilmunya hanya sedikit saja. Ada dapat ilmu tapi tidak maksimal karena hilang salah satu sungguh-sungguh atau himmah, tekad yang kuat. Wa dzakara Syekh Imam Al-Ajal Ustaz Radiyuddin An-Naisaburi fi kitab Makarimil Akhlaq, menceritakan Syekh Al-Imam Al-Ustaz Radiyuddin An-Naisaburi di dalam kitab Makarimil Akhlaq sebutkan, inna Dzulqarnain, sesungguhnya Zulkarnain. Nah, ini cerita Zulkarnain yang dalam surat Al-Kahfi. Lamma arada ayyusafira, ketika Zulkarnain itu mau berpergian, mau merantau, kayak Pak Singgih merantau. Zulkarnain ini mau merantau, liustawil al-masyriqi wal maghrib syawaral hukama. Kan kita kenal Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi itu kan raja yang memiliki kekuasaan luas dari timur sampai barat, di masyriq wal maghrib. Itu ceritanya. Sebelum Zulkarnain melakukan perjalanan, beliau bertanya dulu, bermusyawarah dulu, gitu. Bermusyawarah dengan hukama, para ahli, ya. Ya kalau sekarang kita ya terserah ya, orang yang dianggap memiliki ilmu, kalau yang minta pandangan gimana nih kalau saya merantau begini, pesan-pesannya apa? Wa qala kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulk. Bagaimana mungkin aku melakukan bepergian ini untuk hanya sekedar tujuan mendapatkan kekuasaan dunia saja? Apakah aku musafir, aku pergi merantau ini tujuannya hanya sekedar untuk memperoleh kekuasaan saja? Bukankah fa inna dunya qalilatun, sesungguhnya dunia itu kan sedikit. Jadi kalau tujuan Zulkarnain hanya melebarkan kekuasaan, melebarkan wilayah, ya, ekspansinya, ketahuilah seluas apapun kekuasaan dunia kita miliki, sesungguhnya dunia itu qalilatun, kecil, faniyatun, bahkan fana, akan hilang, akan binasa. Wa malakud dunya haqirun, dan kekuasaan dunia itu hakir, rendah, hina. Bahasa lain, Zulkarnain juga ingin memberikan pesan. Sungguh pun kita dunia merantau, berkelana, mencari itu, jangan lupa, jangan kamu habiskan waktu di dunia merantau ini hanya untuk memperoleh kekuasaan dunia saja. Karena pada akhirnya harta benda kekuasaan ini akan hilang. Falaysa hada min ulumil himmah, dan ini bukanlah termasuk dari tingginya tekad. Jadi tekad yang tinggi itu bukan tekad untuk memperkaya kita di dunia.
tingginya tekad belajar itu bukan untuk ingin menjadi pejabat, menjadi penguasa di muka bumi ini, bukan untuk itu. Jadi jangan sampai keliru juga diingatkan. Walaupun tadi harus sungguh-sungguh. Faqala al-hukama'u, kemudian para ahli hikmah berkata, safar liyasudalaka malaku dunia wal akhirah. Pergilah, melakukan perjalanan untuk kalian memperoleh kekuasaan dunia dan kekuasaan akhirat. Bahasa lain, kalau kita mau merantau, niatnya bukan hanya untuk kesuksesan dunia saja, tapi niatkanlah merantau, mencari ilmu itu untuk sukses dunia dan akhirat. Faqala hada hasanun, maka dia berkata, nah inilah tujuan yang benar. Jadi tujuan yang benar itu mencari suksesnya dunia dan akhirat, bukan untuk dunia saja. Jadi Zulkarnain, raja yang memiliki banyak kekuasaan pun, beliau bukan orientasinya hanya untuk menguasai dunia saja, tapi juga untuk akhiratnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah, sungguhnya Allah, yuhibbu al-ma'alil umuri. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai tingginya perkara. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah pun tidak suka kepada orang yang safsaha. Safsaha itu orang yang bersantai-santai. Ya, Allah tidak suka dengan orang yang bersantai-santai, dan Allah suka dengan orang yang memiliki tekad yang tinggi. Ya, hidup kok nyantai terus, gimana ini? Jadi Allah tidak suka bersantai-santai. Ya, santai-santai itu apa ya? Ya, orang sudah pergi kemana-mana, sudah berpikir ini dan itu, ini masih di rumah saja. Jadi tidak suka, karena semua para nabi bekerja keras. Semua para nabi pun bekerja dengan tangannya sendiri. Ya. Jadi kerjanya bukan tidur, rokok, terus apa lagi? Tidur, kalau nggak tidur ya udud, kalau nggak udud apa? Makan, mancing, nah itu cuma muter itu saja. Kalau bahasa Inggrisnya itu hardolin, bahasa Sundanya hardolin, dahar, modal, ulin. Ini orang hardolin, jadi orang itu suka nyindir tuh kalau ada apa nih hardolin saja, dahar, modal, ulin. Di kerjaanmu cuma makan, main. Kamu nggak mau kerja. Wakilah, dan dikatakan, fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Janganlah kamu tergesa-gesa dalam perkaramu, wastadimhu, tapi tetaplah. Jadi jangan tergesa-gesa. Kalau kaya jangan ingin cepat kaya, yang penting rutin terus. Kalau ingin pintar jangan langsung ingin cepat pintar, tapi terus konsisten. Fama salla asaka kamustadimin, maka tidaklah akan menjadi lurus turang-turangmu kamustadimin, ya seperti yang tetap. Jadi gini, tongkat itu kan bengkok. Ada tongkat bengkok, niat mau diluruskan, itu kan gak bisa sekaligus, gak bisa itu. Tongkat yang sudah bengkok, apalagi besi bengkok, itu kalau mau diluruskan tidak bisa sekaligus, tapi harus sedikit demi sedikit. Insya Allah akan bisa lurus pula. Jadi manusia pun kalau ingin pintar, sedikit demi sedikit. Ada lagi pepatah ya, di orang Sunda itu, cikaracak hingga batu, laut-laut jadi lepok. Jadi air yang menetes sedikit demi sedikit netes ke atas batu, batu itu keras, tapi sedikit demi sedikit lambat laun benda yang keras pun bisa menjadi legok, berlubang. Padahal oleh tetesan air. Logikanya tidak mungkin ya setetes air bisa menjadikan batu yang keras berlubang. Tapi kalau terus menerus bertahun-tahun setetes tes. Di sini digambarkan dalam kitab seperti tongkat yang bengkok. Ya, kalau mau meluruskan tongkat yang bengkok, ya tidak bisa langsung sekaligus. Kila dikatakan, qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahullah ta'ala. Imam Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf. Abu Yusuf itu muridnya. Ya. Abu Hanifah guru pernah berkata kepada Abu Yusuf, kunta balidan, engkau itu dulunya balidan dalam keadaan bodoh.
akhrajatka, lalu engkau keluarkan kebodohanmu al-muwadibatu fid darsi, dengan kesungguhan di dalam pelajaran. Di bahasa lain kata gurunya, Mas, kamu itu sesungguhnya dulunya bodoh, tapi karena kamu serius, kamu sungguh-sungguh, sekarang kamu jadi pintar, bahkan menjadi tokoh. Nah, jadi ini jadi ulama lagi, muridnya dari Abu Hanifah. Ya bahasa lain tentu tidak dengan kata yang vulgar bodoh ya. Saya juga mengamati dan terkadang menceritakan, dulu ada santri ketika di sininya sepertinya biasa saja pengetahuannya, bahkan di bawah rata-rata, tapi karena sungguh-sungguh serius belajarnya, dia bisa mengalahkan santri yang sebelumnya sudah kelihatan pintar, karena sebab tadi muwadhabah, terus menerus dia ulet tekun dalam belajarnya. Wa iyyaka wal kasal, jauhilah olehmu sifat malas, karena malas itu fa innahu syu'umun, malas itu adalah keburukan, wa afatun, dan bencana adimatun yang besar. Ya, jadi jauhi sifat malas dari para pencari ilmu, karena malas itu sumber keburukan dan sumber bencana yang besar. Semuanya berangkat dari kemalasan. Dan mohon maaf ya, efeknya banyak orang malas itu. Coba kalau di rumah nganggur saja, paling lihatnya YouTube. Kemudian nanti mohon maaf terjadilah kejahatan, ngalamun tuh kejahatan sebab ngalamun. Melakukan zina karena dia tidak ada aktivitas. Akhirnya mabuk-mabukan karena tidak ada kesibukan. Coba kalau orang sibuk, itu udah lupa. Melakukan keburukan-keburukan mungkin lupa. Kalaupun ada sedikit bisa diminimalisir. Tapi orang yang nganggur, tidak ada kesibukan, akalnya tidak bergerak, maka yang ada adalah hanya lamunan-lamunan saja. Qala Syaikhun Nasr As-Saffar Al-Ansari, ada syair lagi, saya langsung bacakan. Ya nafsa la turhi anil amal. Wahai jiwa, la turhi anil amal, janganlah kamu berhenti beristirahat dari amal. Wahai para jiwa, kalian tidak boleh berhenti diam tidak punya amal. Kita harus bergerak, beramal terus. Bergerak dalam fil birri wal adl wal ihsan fi mahalin. Kita tidak boleh berhenti dari berbuat kebaikan, keadilan dan ihsan. Ya, tidak boleh berhenti, harus terus berbuat baik, adil dan ihsan. Fi mahalin, secara pelan-pelan, istilah mahlan. Sedikit demi sedikit. Bersedekah tidak harus langsung 100.000, tapi rutin 100 rupiah, 1.000 rupiah, asalkan rutin. Jadi mahlan, tapi terus jangan sampai berhenti dari berbuat kebaikan. Wa kullu di amalin fil khairi muktabatun. Setiap dari kebaikan, lakukan amal kebaikan itu muktabatun, yang bisa menyebabkan orang menjadi iri. Ya, itu bagus. Kalau ada orang iri karena sebab kebaikan, yang maksud iri itu adalah untuk mengikuti supaya kita pun bisa melakukan kebaikan. Kan dalam hadisnya ada, kita dilarang untuk iri kecuali dalam dua hal. Pertama, boleh iri kepada orang pintar, yang kedua boleh iri kepada orang kaya. Yang dimaksud orang pintar banyak ilmunya, kita iri, kok ingin sekali seperti beliau ya, yang rajin, yang begini begitu. Kita melihat orang kaya, iri kepada beliau, dia orang kaya tapi Masya Allah dermawan sekali. Maksudnya kita ingin mengikuti begitu, ya. Bukan iri dalam pengertian negatif. Wa fil bala'i wa su'mi kulli dikasalin, dan ketahuilah di dalam kemalasan itu terdapat bala wa su'um, terdapat keburukan-keburukan. Jadi keburukan itu adanya atau bersumber dari kemalasan. Qala wa qad ittafaqa li hadzal makna. Syazali mengatakan telah sepakatlah kepadaku tentang makna yang dimaksud di sini adalah da'i nafsi at-takasuli wat tawani. Tinggalkanlah diriku dari sifat malas, wat tawani, dan bersantai-santai. Jauhi sifat malas dan bersantai-santai.
Wa ila, dan jika tidak, fasbutni, maka tetaplah fafidil hawan, di dalam kehinaan. Artinya, kalau seseorang tidak mau membuang kemalasan, orang tidak mau melepaskan bersantai-santainya, maka tetaplah kamu berada dalam kehinaan. Jadi kamu akan tetap hina kalau hanya memperturutkan malas. Falam ara lil kusari al-hadda yahdha. Dan aku tidak melihat bagi orang yang malas itu al-hadda, bagian yang akan diberikan. Jadi tidak ada orang malas kok dapat bagian. Kalaupun dapat ya kecil, itu kebetulan saja dikasih. Siwa nadam wal hirmani al amani, juga sebagaimana apa itu nadam, itu penyesalan, itu akan menghalangi amani, cita-citanya. Jadi kalau tidak punya kesungguhan, yang akan ada penyesalan. Wakila dikatakan kam min hayyain wa kam ijzin wa kam nadamin. Berapa banyak min hayain, dari orang-orang yang malu. Berapa banyak kam ajzin, izin, dari orang-orang yang lemah. Wa kam nadamin, dan berapa banyak orang-orang yang menyesal. Maksudnya coba lihat, sudah banyak orang yang menyesal, sudah banyak orang yang malu, sudah banyak orang yang lemah. Jammatau lidil insani min kasalin, disebabkan manusia itu selalu di dalam kemalasan. Jadi maksudnya lihat tuh contohnya. Akibat orang malas itu ada yang menyesal gitu. Coba kamu lihat contohnya. Ambil pelajarannya. Oleh karenanya iyyaka an kaslin fil bahsi an syubhatin. Hati-hatilah dari kemalasan untuk mencari perkara-perkara yang syubhat. Artinya kita itu harus hati-hati terus. Jangan malas. Ini kira-kira boleh enggak? Sudahlah, malas lah. Kita harus mencari sungguh-sungguh ini syubhat apa enggak. Jadi perkara yang syubhat pun harus dilacak. Ini syubhat apa tidak? Jika jelas syubhat, harus kita tinggalkan. Maka alimtu wa maqad syakka min kasalin, maka alimta, engkau tidak akan memperoleh, wa maqad syakka min kasalin, dan apa yang dari engkau sikap malas itu sendiri. Sedikit lagi. Wa qad qila, dan dikatakan al-kasalu min qilati ta'amul fi manakibil ilmi wa fadhailihi. Malas itu adalah bagian dari sedikitnya berpikir tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Orang malas itu karena tadi sedikitnya berpikir. Istilah lain yang saya ingin mengatakan, sungguhnya tidak ada orang yang bodoh. Orang bodoh dan pintar itu tergantung dirinya. Kalau dia sungguh-sungguh, maka tidak ada yang bodoh. Jadi adanya orang bodoh itu karena dia malas berpikir saja. Min qillatil kilati ta'amul, sedikitnya berpikir. Coba kalau selalu berpikir, itu kan jadi pintar juga. Jadi orang yang bodoh itu karena sebab dia malas berpikir. Fayan bagi, maka selanjutnya ayat iba nafsahu ala tahsili wal jidi wal muadabati bi ta'amuli fi fadha'il ilmi. Maka seharusnya bagi para pencari ilmu ayat iba untuk memaksimalkan dirinya memperoleh ilmu dengan kesungguhan, wal muadabah, dengan terus continue bita'amuli, dengan berpikir fil fadha'il ilmi, tentang keutamaan ilmu. Jadi orang yang semangat ilmu akan selalu berpikir keutamaan ilmunya apa. Final ilmu, karena sungguhnya ilmu itu yang kau akan kekal. Nah, diperhatikan pesannya. Ilmu itu akan kekal, sedangkan wal malu yufna, harta itu akan binasa. Jadi kalau hidup ini hanya mencari harta, harta akan hilang, harta akan habis, harta akan binasa. Tapi kalau orang nyari ilmu, ilmu akan kekal. Ngumpul-ngumpulkan harta terus, makin banyak harta malah makin beban kita. Pajaknya juga besar. Harus menjaga dari pencurian. Tapi kalau ilmu, makin banyak ilmu, nyantai saja. Pergi kemana-mana, tidak ada orang yang merampok ilmu. Serahkan ilmumu, tidak ada. Orang pergi kemana bawa emas, bawa berlian di tangan dan gelang banyak. Serahkan harta bedamu itu, akan dirampok. Kecewalah hilang harta. Tapi ilmu tidak ada yang kecewa hilang ilmu, karena ilmu itu prinsipnya dibagikan.
Tanpa diminta pun ilmu harus dibagikan. Ditutup dengan syair yang terakhir, kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ada pesan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, mudah-mudahan Allah memuliakan wajah Ali. Radina kismatal jabbari fina. Kami ridho dengan pemberian Allah kepada kami. Ini kata Ali, kami ridho, kismatan itu bagian, Jabbar itu Allah, hina pada kami. Jadi maksudnya kami ridho dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kami. Lana ilmun, bagi kami ilmu, walil a'da'i malun, dan bagi musuh harta. Jadi gini, ya Allah, kalau engkau ingin ngasih untuk musuh-musuhku, silahkan engkau kasih harta ya Allah. Tapi aku hanya ingin diberi ilmu. Kalau orang berilmu itu melawan orang yang punya harta banyak mudah. Walaupun dia hartanya banyak tapi bodoh, itu tidak akan ditakuti oleh orang-orang yang berilmu. Sehingga Ali bilangnya, berilah aku ilmu, anugerahilah ilmu, walaupun musuh-musuhku diberi harta. Fa'inal mala yafna an qarib. Kenapa Ali tidak mau minta harta tapi mintanya ilmu? Karena kata Ali, fa'inal mala, karena sesungguhnya harta itu yafna an qarib. Yafna itu akan hilang. Harta itu bisa hilang, bisa habis. Tapi fa'inal ilma yabqa la yazalu, sesungguhnya ilmu yabqa akan tetap la yazalu, dan tidak akan hilang. Ilmu itu tidak akan hilang, tapi harta bisa hilang. Paling hilangnya ilmu itu amnesia, karena lupa. Hilangnya ilmu karena lupa. Jadi kenapa itu Ali memintanya dikasih ilmu bukan dikasih harta? Biarkan ilmu untukku dan harta untuk musuh-musuhku. Karena kalau punya harta, harta akan bisa hilang, sedangkan ilmu akan tetap dan la yazalu, tidak akan hilang. Demikian kajian kitab Ta'limul Muta'allim pada kesempatan kali ini, masih di dalam bab yang kelima. Ini tidak bisa khatam karena bab yang kelima ini cukup panjang ya. Jadi kasih tanda yang pegang kitab sampai perkataan Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa mengambil banyak faedah untuk tetap semangat belajar. Belajar itu bukan hanya untuk yang muda, tapi untuk kita semuanya, yang tua, yang muda. Selama kita belum meninggal dunia, harus terus semangat di dalam belajar. Mari kita akhiri kajian begini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.